Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lewat LMS apa gimana, Pak? Ada di LMS nggak, Pak, linknya? Linknya, ini saya baru mau login ke LMS-nya. Pertemuan ini sebenarnya saya tuh bagi yang sudah siap bisa dipresentasikan ya, tapi kalau misalkan belum ada yang siap, nanti kan batas akhirnya tanggal 31. Eh, Nanti dibuatkan video aja, video penjelasannya untuk hasil dari UTS-nya itu tahapan-tahapannya kayak pembuatan objeknya, terus penerapan lightingnya, angle kameranya seperti itu dijelaskan nanti di videonya. Saya juga lupa nggak ngasih tahu dulu sebelumnya. Baru tadi saya ngasih tahu kalau malam ini yang sudah siap bisa presentasi. Saya nggak ngingetin dari sebelum-sebelumnya. Jadi mungkin teman-teman banyak yang belum siap. Habis, Tapi Pak, kalau kalau ini iya, kok saya udah ini Pak, udah selesai. oh Saya iya, bisa. silakan kalau yang udah siap ya tinggal tinggal ini dipresentasikan. Silakan Mas Dimas ya. Nah, ya bentar Pak saya siapin. Oke, sambil saya absen ya di sini. Absen di LMS-nya 8. Izin share screen, Pak. Nah, Ya, silakan silakan. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Iya, saya akan mempresentasikan tentang UTS, tentang yang bikin box itu ya, tes animasi komputer. Terus iya. ini langsung aja untuk langkah-langkahnya. Pertama, membuat objek box. Kita tinggal di bagian geometri atau quick box. Kalau di sini ada di pilihannya nih, di kalau misalnya di 3ds-nya. 3ds di sini pilihannya. Hmm. Terus itu nanti cuma tinggal dibikin aja. Nanti kalau kalau misalkan bikin baru nanti dia ini sih apa? Masih kosong no, masih kotaknya kotaknya masih belum ada warnanya sih. Mau beli kayak gitu ya. Ini kebetulan saya udah selesai sebelumnya. Terus nanti untuk mau bikin warna, untuk warna sebenarnya di material editor kita nanti cuma tinggal dipilih, terus itu cari gambar materialnya, kurang lebih kayak gitu. Nah, nanti ini terus yang ketiga untuk nambahin lighting ya, nambahin lighting itu ada di sini di bagian gambar ini. Nah, terus di sini ya, di tempat saya ada tiga pilihan, ada target light, ada pilihan target light, terus kalau target itu bisa diarahin.
Nah, ini mau taruh di mana, di sini atau enggak. Nanti pas muncul kelihatannya pas baru rendernya untuk lightingnya. Kurang lebih gitu. Terus sama settingan untuk kamera di sebelahnya. Nanti untuk mulai untuk apa pas ngerender gambarnya. Nanti tergantung nanti kamera dari mana. Kan kalau ini saya dari sini nih kameranya. Nah, pas semuanya udah disetting semua, baru nanti mulai rendernya di sini, rendering. Nah, terus sebentar. Kan, ini kan, ini, saya lupa ini setting itu kamera. Tapi nanti kan kalau untuk sementara saya jadi settingnya lewat ini, lewat view perspektif saya, ikutin dari ini, baru nanti di sini ngerendernya. Baru di sini nanti ngerendernya. Terus solusinya saya lupa di mana ya. Kalau langsung, oh di sini langsung. Ya kalau kurang lebih untuk renderingnya sih gitu sih Pak. Untuk kalau saya bikinnya simple sama sederhana aja. Hmm, Oke, Terus gak ini untuk masalah. Sederhana juga. ya, Eh, ya, kurang lebih hmm, ya. Terus ini hasil gambarnya sih. Kalau kalau ini bentuk PNG, ini bentuk JPG. Kalau PNG backgroundnya nggak ada. Nah, kurang lebih seperti aja sih. Itu aja sih Pak. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Dimas. Jadi gini ya untuk masukannya Mas Dimas, mungkin itu tahapannya si kotaknya itu atau gambar kayunya itu nanti dikasih apa teksturnya itu dikasih dulu ini unwrap di modifiernya supaya untuk gambar kayunya itu dari semua sudut tuh gambarnya nanti jadi presisi itunya untuk teksturnya. Bisa aja sebenarnya itu di drag masukin langsung kan teksturnya, cuman dari soalnya itu harus menggunakan unwrap tadi ya. Itu juga udah bagus sih, udah delapannya udah lumayan. Paling nanti disempurnakan lagi atau nanti tanya-tanya aja dulu ke saya atau apa kalau misalkan gimana cara teknik penerapan unwrap-nya atau teknik pengambilan angle kameranya gitu. Oke, terima kasih. Tapi saya catat dulu ya ini Mas Dimas ya. Ya Pak, baik Pak. Nanti saya benerin lagi Pak. Berarti saya ngumpulin Oke. ulang lagi ya Pak ya PDF-nya. Kalau bisa nanti dibuat videonya aja bareng sama teman-teman yang belum ini. Jadi nanti bikin video gitu Pak. Kalau kalau sekarang nih presentasinya dirasa ini kurang kurang ini kurang maksimal nih. Saya buat video aja buat penjelasannya nanti di video gitu. Soalnya di pertemuan selanjutnya kita kita nggak presentasi lagi untuk UTS-nya ya kita masuk lagi ke materi baru tentang animasinya, tentang karakter. Jadi yang kan batas akhir pertemuan itu di tanggal 31 bukan di jadwal perkuliahan kan mungkin tanggal 31. Nah, itu nanti berikut dikirimkan videonya aja, video pembuatannya. Kalau misalkan kan di soal UTS-nya itu menggunakan lighting eh, skylight gitu. Tapi kalau misalkan laptop atau PC teman-teman nggak kuat untuk ngerender menggunakan lighting skylight itu, bisa menggunakan lighting yang seperti tadi itu. Tapi yang intinya si objeknya sudah menggunakan tekstur unwrap gitu. Oke, terima kasih Mas Dimas ya. Iya Pak. Oke, ada lagi yang mau presentasi? Mau nanya, Eh, Pak. Oke, silakan, silakan. Jadi nanti yang dikumpul ada dua berarti, Pak.
Oh, yang dokumen satu sama video apa videonya aja, Pak? Kalau misalkan kan dokumen teh maksudnya dikumpulkan dokumen tuh untuk dipaparkan nantinya. Nah, kalau misalkan buat video gak usah ada dokumen, berarti hasil dari foto aja, foto dari hasil rendernya sama video presentasinya berarti berarti dokumennya nggak usah. Videonya itu kayak presentasi Mas Dimas tadi apa gimana, Pak? Ya, ya seperti itu. Videonya jadi penjelasan seperti Mas Dimas tadi lah. Ini cara pembuatannya seperti ini. Hasilnya kan ada nanti di fotonya berikut video disertakan dengan foto hasil renderingnya. Berarti langkah-langkahnya ya, Pak? Langkah-langkahnya. Karena yang dinilai itu dari step by stepnya oh, sudah paham gitu. Nah, kalau misalkan ada yang masih bingung, bisa bertanya langsung. Kalau misalkan di Android-nya sudah paham, terus gimana cara pengambilan angle kameranya, gimana cara lightingnya, nanti ditanyakan aja. Baik, Pak. Karena Terima kasih, Pak. oke, karena intinya eh, teman-teman tuh harus paham di teknik unwrap-nya ya, soalnya nanti kepake untuk karakternya. Oke, Ya, Pak. Terima kasih karena ya, Pak. baik baik. Jadi gitu ya, nanti pengumpulannya video sama foto atau gambar hasil rendernya. Saya absen dulu satu persatu ya. Dan bentar saya buka dulu LMS-nya. Ini bagus. Mungkin kalau Alfi itu lengkapnya siapa ya Alfi? Sini ada Alfi. Dimas Nugri. Pak, permisi mau nanya Pak. Ya silakan. Ini untuk pengumpulannya gimana ya Pak? Nah ini Pak, pengumpulan OTS ini Pak. Pengumpulannya tuh di pertemuan 7 kemarin ya di bagian chattingnya. Oh di bagian settingnya. Masalahnya di kita itu masih kondisinya tuh nol gitu loh Pak. Nggak bisa ngisi apa-apa gitu Pak. Pak, izin boleh saran nggak, Pak? Ya silakan. Mending itu, Pak, di LMS-nya bikin upload kayak tugas gitu, Pak. Kalau emang. Soalnya ada juga sih mata kuliah lain yang gitu. Digituin ya. Iya, Pak. Ya udah nanti kita coba create lagi ya untuk Soalnya pengumpulan kalau di chat kadang nggak muncul gitu, Pak. nggak muncul ya. Iya. Oke oke baik baik. Kemarin sih Mas Ibnu eh, apa Pak Ibnu ngasihnya di melalui chat itu. Karena saya juga baru menggunakan LMS-nya. Oke, mungkin nanti saya tanya dulu ke Mas Ibnu untuk penguploadannya.
Untuk Alfi itu siapa ya di sini? Alfi, kepanjangannya ditinggal Alfarizi bukan? Salman Alfarizi. Alfi, Alfi. Saya share dulu lah ya. Yang belum absen siapa aja nih? Dan siapa ini? Panu, Panu tadi Alfi. Di sini nggak ada Alfi soalnya. Ya udah nanti kalau misalkan yang belum ke absen, Japri aja ya. Ada lagi nggak sebelum saya tutup nih? Karena pertemuan ini tadinya mau Saya boleh, Pak. gimana? Iya, sok, silakan. Ya, izin share screen lah ya. Iya, iya. Monggo, monggo. Raihan ya. Sudah terlihat, Pak? Belum, belum. Oh, belum, Pak. Nah, udah. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon izin, Pak, saya belum buat PPT-nya. Dan ini hanya mempresentasikan berdasarkan file yang kemarin yang dikumpulkan untuk UTS. Sama nanti akan saya tampilkan videonya. Jadi yang Oke. pertama kita buat objek 3D-nya dulu. Yang mungkin tadi sudah ditampilkan sama Mas Dimas sebelum saya tadi. Jadi kita klik box, setelah itu tinggal disesuaikan bentuk kotaknya. Hmm. Nah, setelah itu ini nggak saya screenshot Pak untuk yang menambahkan gambarnya. Jadi saya hanya mengcapture yang menambahkan teksturnya aja. Jadi di kanan sini ada modifier list. Setelah itu kita cari UVW map, lalu kita sesuaikan teksturnya yang ada di gambar kayu kita itu. Nah, lalu selanjutnya kalau sudah kita tambahkan teksturnya, kita atur untuk penambahan kameranya. Jadi di sini untuk kameranya dengan objek tipe yang target. Setelah itu di bawah sini nanti di tengah itu biasanya ada auto key yang gambar kunci. Jadi bisa kita geser kameranya. Setelah itu kita atur auto key-nya. Setelah kita atur kameranya, itu nanti kita render. Dan prosesnya tadi sudah ditunjukkan oleh Mas Dimas juga. Dan ini untuk hasil renderingnya. Jadi saya nggak lama Pak untuk durasi dari kameranya. Ini cuman saya setting 3 detik kalau nggak salah. Jadi ini hasilnya. Oke. Jadi cuman gini aja sih Pak. Oke. Baik, mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Raihan. Paling tambahan satu lagi itu udah bagus tuh menggunakan tekstur itu. Cuman itu kan teksturnya masih UP UPWMap ya. Betul Nah, Pak. nah di soal UTS-nya itu harus menggunakan Unwrap gitu ya. Jadi dipecah dulu itunya objeknya dan di unwrap-nya terus dikasih gambar-gambarnya.
supaya eh, maksudnya itu di unwrap itu supaya nanti kebawa terus kemana-mana modelnya. Kalau misalkan modelnya udah kita simpen, nanti mau dibuka di Blender, dibuka di eh, Unity atau dibuka di program yang lain, tetap utuh nanti objek sama teksturnya itu ke bawah. Kalau misalkan masih objek UPW itu hanya bawaan dari 3D Max-nya. Seperti itu ya. Eh, Mungkin nantilah dijelasin lagi. Yang penting saya mau tahu dulu nih nanti hasil dari video teman-teman yang dikirim nanti saya jelaskan dulu sebelum masuk ke animasi nanti saya jelaskan dulu tahapan-tahapannya. Oke, ada lagi nggak? Terima kasih ya Mas Rehan. Baik, Pak. Sama-sama, Pak. Oke, Pak, yang di soal itu langkahnya urut ya Pak, prosesnya Pak. gimana? Yang di soal UTS itu proses langkah-langkahnya itu urut apa gimana itu Pak? Untuk pembuatan videonya atau gimana? Iya maksudnya kan ada soal tuh Pak. Itu pada Mhm. nanti pas bikin apa Oh, UTS-nya itu urut oh, apa? nggak harus ngurut. Yang penting terwakili semua yang ada permintaan di UTS-nya itu terwakili mau mau tahapannya penjelasannya eh, pembuatan objek dulu, terus kamera dulu, terus lighting dulu, terus unwrap bebas itu urutannya untuk nanti penjelasannya. Oke Pak, terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Oke, bentar saya absen lagi ya, ada yang masuk lagi nih. Nanti kan ini ada beberapa yang belum masuk juga nih. Nanti mohon diinfokan ya ke teman-temannya untuk membuat video presentasinya karena nanti ada tambahan nilai juga nanti dari videonya itu. Karena dinilainya dari pemahaman penjelasannya itu sama hasil dari renderingnya itu. Jadi yang dikumpulkan, sekali lagi yang dikumpulkan itu video. Kalau udah ada bentuk video berarti nggak usah buat presentasi singkatnya karena terwakili dengan videonya. Yang kedua itu gambar gambar hasil renderingnya. Ada lagi nggak Oh yang iya, mau? Pak. Saya kan ngumpulkannya berupa MP4, Pak, yang video. Itu kira-kira perlu ngumpulkan yang format gambar nggak, Pak? Untuk Oh, kayu tadi. nggak usah kalau misalkan sudah ada terwakili dengan video tadi. Maksudnya saya buat apa? Pengumpulan gambar itu khawatirnya dari PC atau laptop teman-teman nggak kuat untuk render apalagi video gitu. Makanya buat satu render aja buat gambar. Tapi kalau udah video nggak apa-apa. Untuk Mas Rehan mungkin bisa mengumpulkan lagi nanti videonya untuk ada teknik yang namanya unwrap itu. Sebetulnya yang sudah presentasi ini nggak harus ngumpulin video gitu. Cuman karena tadi ada koreksi, sayang juga nanti buat buat nilainya, mending ngumpulin lagi aja videonya nanti dengan tahapan-tahapan yang ada di soal UTS-nya. Kalau misalkan ada yang nggak paham untuk gimana cara menerapkan lightingnya, menerapkan unwrap-nya, nanti bisa japri ke saya atau nanti saya uh, kasih tahu lagi untuk penjelasannya. Oke, kalau misalkan nggak ada lagi yang Boleh deh Pak, saya mau, Pak. oh iya silakan silakan.
Saya paling tapi cuman ngasih ininya fotonya doang mas, soalnya nggak kuat di sini buka 3DS ya. Ya, silakan. Yang penting bisa menjelaskan untuk tahapannya. Bentar ya Pak. Oke, Mas Devin ya. Bentar. Pertama, jadi saya itu kan bikin dulu nih Pak objeknya. Nah, pas saya bikin objeknya ini, saya pakai teknik yang Bapak ajarin itu yang pakai XY itu yang mesti di tengah itu Pak. Yang pakai shift sama kontrol itu loh Pak, yang buat dia tetap dalam kondisi di tengah. Makanya saya bikin datar begini. Saya rencananya prinsipnya itu kayak plank gitu loh Pak. Itu untuk dasar kayu buatannya, saya menggunakan objeknya pakai box. Nah, yang kedua ini saya ikutin cara Bapak yang wrap itu yang untuk Ya, cover semuanya. Cuman saya menggunakan plugin Pak, bukan dari wrapnya dari dia punya 3DS. Dan itu boleh nggak sih Pak pakai plugin itu Pak? Karena gini Pak kan rencana saya memang cuman mau kasih di luarnya aja. Cuman pas saya geser dalamnya itu ikutan kopong. Jadi saya pakai plugin biar dalamnya itu warnanya sesuai gitu loh Pak. Itu boleh nggak sih Pak? nggak apa-apa. Yang penting ngerti untuk penerapan tekniknya itu. Nah, Nggak apa-apa, terus nggak masalah. setelah masalahnya nih setelah ini saya nggak screenshot yang kamera sama yang lighting. Saya juga kasih lighting sedikit cuman buat nampilin dia punya gambar kayunya itu lebih detail aja sih Pak. Sama biar Ya. pasti render dia jadi bagus jadi hasilnya kayak gini. Gitu Pak. Backgroundnya saya kasih putih Pak. Soalnya kalau kasih kayak yang batu bapak yang bikin ada background tahu rumput terus apa pohon tuh nggak kuat Pak. Jadi saya pakai background putih gini aja. Ini juga ada sama lighting sama segala macamnya. Saya tambahin. Jadi dia presisi pas di tengah. Terus saya minggirin sedikit biar detail dari samping atasnya juga kelihatan sama background putih. Itu aja sih Pak. Oke, baik. Seperti itu ya, kurang lebih sudah terwakili berarti ini menggunakan teknik unwrap. Jadi dari dilihat dari tampak atas atau tampak samping juga hasil gambarnya nggak jadi gepeng atau eh, jadi bentuknya seperti kayu aja seperti ini. Oke, baik, Oke, bagus saya Mas. Pak, saya mau nanya Pak, di Unwrap sendiri itu ada kayak kalau nggak salah collision deh, kalau nggak salah namanya. Itu gimana Pak cara ngaturnya? Saya bingung Mbak. Di Unwrap tuh makanya saya pakai plugin. Kalau kalau pakai Hmm, Unwrap tuh saya bingung ngatur collision dia jarak antara kayak mesti jadi pakai rumus matematika gitu loh Pak. Apalagi kan kalau di animasi ini kan ada kayak oh sorry di 3D ini kan ada kayak penataannya gitu loh Pak. Itu iya, mungkin iya. masih dia perlu diajarin Pak di Unwrap-nya Pak. Saya agak bingung di situ kan saya pakai plugin gitu. Oke, oke. Baik, mungkin gini, biar biar paham semuanya teman-teman. eh Mau sekarang unwrap dulu atau nanti setelah saya nunggu hasil dari teman-teman dulu, jadi ketahuan nih yang mana yang kesulitannya di mana. Soalnya Bebas sih saya Pak. tuh tadinya maunya ini, maunya lihat dulu hasil teman-teman, ada sampai mana mentoknya kan udah berusaha dulu tuh. eh, oh ternyata mentoknya di sana. Nah baru minggu selanjutnya saya jelasin lagi ternyata gini nih cara pembuatannya begini nih. Jadi ada bayangan dulu lah kalau misalkan sekarang diterapkan lagi nanti eh, khawatirnya tuh jadi lupa lagi atau gimana. Yang penting teman-teman udah nyari tahu dulu gimana sulitnya di mana. Nah baru nanti saya praktekkan lagi seperti itu. Bagusnya nanti aja sih Pak. Iya, iya, ya baik nanti aja mungkin soalnya saya juga pengen tahu nih teman-teman eh, ada ada kesulitan nggak di mananya gitu. Oke, baik. Mas siapa tadi yang presentasi? Saya Pak. Oh, Mas Devin Devin ya. Pak. Oke, berarti Mas Devin nggak usah buat video lagi ya, nggak usah buat video lagi karena eh, teknik-tekniknya udah bisa itulah, udah bisa masuk. Tapi pakai cara curang Pak nggak apa-apa ya. Intinya eh,
kan penerapan Unwrap itu yang penting tuh. Jadi intinya paham di Unwrap-nya. Baik, Pak. Karena eh, tadi alasannya terkendala dengan PC-nya atau laptopnya, dengan hasil itu terwakili juga, udah terwakili. Oke, Mas Devin. Izin Pak, boleh presentasi Pak? Iya, silakan, Mas Bagas. Untuk presentasinya saya menggunakan PDF aja Pak, karena belum bisa dibuka untuk 3ds Max-nya di laptop ini. Silakan, silakan. Ya, untuk yang pertama sih saya membuat 3D menggunakan geometri standar primitif. Yang saya pakai itu bentuknya silinder. Kemudian objek 3D yang sudah dibuat saya konversi menjadi editable poly untuk memodifikasi bentuk agar silinder tadi berbentuk seperti kayu yang sedang dibelah. Kemudian untuk tahap tekstur gambar dengan teknik unwrap UVW menggunakan unwrap UV modifier ke objek, dan ini sebelumnya sudah saya simpan untuk gambar teksturnya yang akan digunakan. Kemudian saya mengatur koordinat UV pada edit UV map untuk memastikan gambar tekstur kayu sesuai. Kemudian menggunakan material editor untuk menambahkan gambar yang sudah saya siapkan untuk tekstur kayu ke material diffuse map. Kemudian untuk render image 720 kali 1080 landscape. Kemudian menggunakan skylight standar, kamera juga standar. Sekian itu saja Pak. Cuma saya masih ada pertanyaan Pak untuk Iya, silakan. teknik unwrap ini sebenarnya kan di dalamnya kita ada menyesuaikan image-nya lagi ya Pak, tekstur-tekstur. Mm-mm. Nah itu terkadang saya masih kesulitan sih Pak. Kayak misalnya Kesulitan. contohnya yang di dalam kayu yang sudah dibelah ini itu kadang Mm-mm. nggak sesuai Pak. Jadi gambar-gambar tekstur itu kadang nggak sesuai, masih ada yang ngacak-ngacak gitu Pak. Nah ini saya Oke, sesuaikan cuma saya sedikit aja. paham lah pertanyaannya. Udah ketemu ya. Minggu depan saya bahas semua itu tentang algoritma biar paham semua ya. Baik, Mas, siapa ini Mas? Mas Bagas ya? iya Pak. Ini eh, sudah terwakili semua sih, udah bagus sekali nih. Malahan ini pakai dua gambar ini. Atasnya kayu yang lingkar ini, yang tengahnya beda lagi, yang pinggirnya beda. Ini sudah terwakili sekali, bagus sekali nih. Iya Pak. Jadi teman, Soalnya ini hmm, sih Pak, kan waktu semester kapan itu saya hmm, pernah dapat mata kuliah untuk visualisasi 3D, dan kebetulan hmm, karena UTS-nya sama, akhirnya saya konversi lagi dan saya bikin lagi untuk kayu ini. hmm. Ya mantap ya, berarti sudah paham ya tentang Unwrap-nya. Paling yang masih bingung tuh antara antara menambahkan gambar ya dari satu objek, gambarnya beda-beda gitu kan. Iya Pak. Ya paling Terkadang kan nanti kita tidak sesuai ya Pak gambarnya. nggak sesuai Tinggal ya. satu Oh, objek. Iya Pak. oke, oke. Oke, bagus sekali ya. Ini teman-teman seperti ini ya kira-kira. Jadi eh, objeknya ada, terus unwrap-nya, teksturnya itu. Jadi pas tampilan atas nih beda nih. Tampilan atas, gambar kayu gelondongannya, bagian yang dibelah ini sudah kelihatan terbelah kayunya. Jadi unwrap tuh seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita masukin satu gambar, hasilnya gak akan seperti ini, tapi kalau dengan teknik unwrap jadi bisa nambahkan beda-beda gambar ini. Oke, terima kasih banyak Mas Bagas ya, Baik, terima bagus kasih. sekali nih. Hmm. Untuk itu saya perlu buat video lagi ya Pak untuk pengumpulannya. Gak usah, ini sudah terwakili. Udah, saya masukin nilai juga. Baik Pak, terima kasih. Oke. Eh, ada lagi nggak yang mau presentasi? Oh, Pak, maaf Pak, mau bertanya paling itu aja sih Pak yang collision itu sih Pak. Saya baru lagi nyoba nih Pak. Yang collisionnya susah aja sih Pak. Soalnya dia kalau udah masuk ke dalam kayak di baliknya itu dia kalau saya pakai XY-nya nanti miring di ini lagi ke sana miring gitu loh Pak. Nggak sesuai sama dia bentuk kotak. Kenapa ya Pak? Kira-kira. Kalau collection itu
di pluginnya atau di 3D Max-nya? Di 3ds ya, di 3ds-nya Pak. Kalau Ascender di 3ds-nya Pak. Ntar saya coba buka dulu ya sebentar. Kita buka 3D-nya. Saya dulu. Sebentar masih loading. Oke, kita buat tadi box ya. Ya. Nah, kan seperti ini. Kita convert edit poly ya. Convert edit poly. Yang maksud collision tadi itu di mana ya? Unwrap-nya tuh di sini, modifier list. Terus cari yang nih unwrap. Nah, maksudnya yang collision tuh yang mana ya? Unwrap tuh intinya di sini nih, UP Map Editor. Kalau kita ngeklik unwrap ini tadi di modifier listnya, UP Map Editor, klik di sini. Nah, akan muncul seperti ini. Ini tuh teksturnya di sini semua nih. Untuk teksturnya, box ini tuh karena ini masih satu kesatuan di sini, karena ini bentuknya box juga, lebih gampang nih memecahnya dulu. Cara memecahnya tuh nih normal mapping. Karena bentuknya box, di sini ada pilihannya box nih. Oke, nah udah pecah berbagian. Ini maksudnya unwrap tuh. Oke Pak, saya salah baca Pak, benar-benar yang kayak Bapak bilang. Iya, ya, maaf Pak, benar-benar. Nah, yang seperti itu. Tapi kalau mau eh, karena ini bentuknya gampang dasar untuk boxnya, jadi cara pemecahannya di sini ada pilihan box itu. Tapi kalau misalkan bentuknya udah kayak Eko semacam itu kan, ada nggak berbentuk lagi box seperti itu, jadi nggak bisa dibuat teknik seperti ini. Tekniknya, ntar saya coba lagi. Tekniknya tuh bisa kita pilih satu-satu di sini. Klik, kita coba ulang lagi ya, biar teman-teman paham. Coba kita buka unwrap-nya. Nah, intinya kan di sini nih, buka dulu untuk editor unwrap-nya. Nah, bisa dibuat seperti ini. Klik satu di sini. Oke, udah. Nah, bisa menggunakan ini nih. Klik, nah bisa satu-satu. Bisa satu-satu kan lebih ribet nih. Klik di sini, klik satu-satu.
Seperti itu. Ada cara otomatis yang seperti tadi itu. Kita blok dulu semua, box. Ini baru bisa di render dulu, ini harus di render nih supaya acuan ini buat penempatan penempatan teksturnya tadi yang eh, siapa tadi yang bertanya tuh gimana caranya menempelkan gambar beda-beda di satu objek. Nah, ini dengan unwrap ini biar biar nggak terlalu nempel, kita geser-geser aja dulu. Nih, karena ini untuk acuan gambarnya nanti. Berarti bisa letaknya bebas itu ya Pak? Apa? Letaknya bisa dibebasin gitu ya Pak? Di mana aja gitu Pak? Bebas nih asal di kotak ini. Atau di kotak sebelah juga bisa nih. Kita klik yang ini. Nah, sebenarnya bisa tampil di mana-mana. Nah, bisa kita simpan yang ini di sini, yang ini di sini. Tapi ujungnya tetap akan nimpas seperti di sini. Akan intinya yang kotak ini. Ini ya, intinya yang sini. Kalau kita ditempatkan di sini juga, tetap nanti jangan nimpah yang ini. Contoh ini kita simpan di sebelah sini. Nah, nanti tetap gambarnya akan tubrukan karena udah ada ini nih, posisi ini di sini. Jadi biar gampang ngedit nih, di sini aja satu kotak aja. Coba kita render ya ininya. Ini untuk acuan di Photoshopnya kita kasih gambar. Nih cara rendernya di tools ini, render. Nah, di sini ada pilihannya. Rendernya mau kayak gimana nih? Contoh render seperti ini. Nah, maka akan kalau normal seperti ini. Kalau rendernya solid ini, nantinya seperti ini. Kalau rendernya non di sini, nah akan wireframe-nya doang yang ke render. Hasil render ini bisa kita save dengan PNG. Sebetulnya ini untuk acuan aja. Untuk acuan, contoh kita simpan di desktop, box. Kita simpan di desktop. Oke aja di sini. Kita buka di desktop tadi. Nah, ini tadi hasil rendernya itu. Baru kita masukkan ke Photoshop. Kita coba ya. Untuk acuan. Bisa tuh masukin gambar-gambar apa tuh pas. Contoh kita masukkan gambar ini contoh. Masukkan yang kelebihan juga nggak apa-apa. Ini tipe ganti ke warnanya aja biar beda. Ini ya kita ganti jadi warna itu aja. Kita coba simpan JPEG atau PNG nggak masalah. Nah, kita ke 3D lagi karena kita udah punya nih gambar-gambar ini. Ke material editornya. Open.
desktop. Nah, kita open, kita drag ke sini atau ininya aktifkan nih. Udah di drag. Nah, langsung nempel di sini. Ini maksudnya ini nih teknik untuk ETS tuh unwrap itu seperti itu. Jadi dalam satu objek kita bisa nempelin gambar-gambar ini, gambar-gambar yang beda-beda. Nah, yang tadi yang di unwrap itu eh, yang kata saya bisa posisinya beda-beda di sini nih. Nah, posisi ini kan tadi udah ada gambarnya di sini nih. Kita geserin posisinya harus sama juga biar ngeditnya gampang nih. Nggak mau di sini tempatnya sebelah sini, tapi sebelah sini juga harus posisinya di pojok juga di sini biar eh, tetap aja seolah-olah di sini masih di sini posisinya, tapi di tempat yang berbeda. Ini juga nggak mau di sini, maunya di sini. Nah, bisa aja tetap tuh seperti itu ya. Biar lebih gampang lagi. Nah, di sini nih tampilkan gambarnya atau material yang tadi kita bikin di sini. Kalau kita udah masukin material di 3D Max-nya, di sini kita tampilkan. Nah, biar kelihatan gitu posisinya. Mau digeser kemana juga ini gambarnya akan tetap sama tuh. Seperti ini. Biar jadi acuan gitu kok pas di kayu saya ini kayunya nggak ke ini. Tinggal edit aja di sininya nih kayunya di blok. Ini kelihatan di bawahnya. Nah, geser-geser. Atau mau dikecilin bisa. Gitu. Seperti itu ya penjelasan singkatnya. Oke, Baik, ada baik Pak. pertanyaan lagi? Gimana? Sudah mengerti Pak. Sudah mengerti Pak. Baik Pak. Terima kasih. Ya, intinya itu ya. Intinya unwrap tuh jangan lupa kalau misalkan udah ngedit gini, klik kanan nih di ini collapse. Soalnya kalau gak diginiin nanti unwrapnya hancur ini yang ini kita udah posisi-posisikan. Ini collapse atau ini nih collapse all. Nah, udah kekunci di sini. Kalau misalkan mau ngedit lagi unwrapnya ada yang kurang, ambil lagi unwrapnya. Intinya harus harus di yang tadi harus di itu dulu, dikunci dulu kayak tadi. Biar nggak rubah-rubah. Ini kalau kita mau save ke OBJ atau save ke 3ds untuk diekspor ke Blender, ke Unity atau program lain, eh, akan ke bawah terus teksturnya ini akan seperti ini bentuknya, nggak akan rubah-rubah lagi. Itu fungsinya Unwrap. Oke, ada pertanyaan lagi atau ada yang mau presentasi lagi? Saya, Oke, iya silakan. eh, Muhammad Rizky ya. Rizik Pak. Oh, Rizik. Oke, apa sudah terlihat? Oh iya, iya udah. Oke. Ya, jadi eh ini hasil saya presentasinya sebagai hasil dari PDF-nya untuk screenshot dan penjelasan-penjelasannya saya ya. Karena untuk device-nya saya nggak pakai yang Windows, jadi nggak ada untuk aplikasi 3ds Max-nya sih. Jadi eh, di di dokumen ini tuh
menjelaskan untuk membuat eh, objek kayu dengan menggunakan geometri standar primitif itu kita buat sebagai dengan bentuk tabung, Hmm. lalu pakai material editor untuk naruh image aksen kayu seperti itu, lalu disesuaikan dengan posisinya. Selanjutnya bikin untuk dimensi realistis potong kayunya tuh pakai editable poly, terus pakai mode vertex dan edge untuk bikin potongannya jadi kayak kayu yang kepotong. Terus pakai teknik unwrap UV untuk ngasih aksen kayu ke dalam potongan yang tadi sudah dibuat. Karena kan di sini juga sudah hitam, jadi belum ada image gitu. Lalu terakhir adalah rendering sih Pak. Untuk standar jadi hasilnya seperti itu sih. Itu saja sih Pak. Eh, Oke, baik. Terima kasih, Mas Muhammad. Eh, ya kurang lebih berarti seperti itu ya. Udah mulai paham berarti ya. Tinggal nanti minggu depan atau di pertemuan selanjutnya saya perdalam lagi lah setelah teman-teman mengumpulkan yang belum presentasi, yang mengumpulkan videonya. Baik, terima kasih banyak ya, Mas Muhammad. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Ya, seperti Mas Muhammad, terus yang tadi Mas Devin, intinya di videonya menjelaskan tahapan-tahapannya itu. Oke, ada lagi yang mau presentasi? Kalau misalkan nggak ada lagi yang presentasi, eh, kita tutup dulu ya untuk pertemuan malam ini, karena saya mau mau tahu dulu nanti dari hasil teman-teman, untuk kemudian minggu depannya kita bahas ulang mengenai teknik eh maaf, untuk teknik unwrap-nya. Sebelumnya, yang ada yang belum ke absen, silakan. Maaf Pak, saya udah ke absen belum ya? Nggak telepon. Bentar-bentar, saya ke kelas nih. Baik, siapa tadi yang belum ke absen? Irfan Pak,
Mau tanya udah belum? Tadi di LMS telat 1 menit sih. Siapa? Irfan Pak. Irfan. Oke. Irfan. Oke, ada Irfan. Terus Irfan. Khalid, ada nggak Khalid? Muhammad Alfiansa. Syahroni. Salman Al Farisi. Berarti ya. Baik, terima kasih teman-teman untuk pertemuan malam ini. Saya sudahi dulu ya pertemuan malam ini. Bagi teman-teman yang belum ah, presentasi, nanti buat video singkatnya untuk penjelasan pembuatan objek 3D-nya dan hasil renderingnya nanti ya. M. Alfiansyah. Bentar, saya ini LMS Alfiansyah. Oh iya, Alfiansyah ada sifat